Selamat pagi dokter, perkenalkan kami dari SGDB 3 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Universal Newborn Hearing Screening. Berikut merupakan identitas lengkap dari anggota SGDB 3 yang berjumlah 13 orang. Perkenalkan, saya Gustia Iwagon Citra Pramadevi dengan 3 digit NIM terakhir 072 akan menjelaskan mengenai latar belakang student project kami. Gangguan pendengaran merupakan salah satu masalah umum yang terjadi di seluruh dunia. Lebih dari 5% populasi dunia dengan kisaran 34 juta anak-anak mengalami gangguan pendengaran. Pendengaran pada bayi sangat penting untuk perkembangan kemampuan bahasa dan komunikasi bayi baru lahir. Pendengaran bertanggung jawab dalam bahasa, bicara, kognisi, dan juga pembelajaran. Maka dari itu, gangguan pendengaran patut disoroti lebih dalam. Izin melanjutkan, perkenalkan saya Regina Florean dengan 3 digit NIM terakhir 056. Gangguan pendengaran 80% disebabkan oleh gen dan 20% oleh infeksi lingkungan yaitu TORCH. Nah, jika gangguan pendengaran ini tidak ditangani dengan tepat sejak dini, ini dapat menyebabkan masalah yang signifikan karena adanya efek negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak dan juga adanya pengaruh pada sifat umumnya. Oleh karena itu, deteksi dini melalui tes pendengaran merupakan peran yang sangat krusial dalam upaya mencegah gangguan pendengaran yang tidak diinginkan. Dengan adanya program Universal Newborn Hearing Screening atau UNHS, ini bertujuan untuk mengidentifikasi gangguan pendengaran agar dapat diberikan intervensi yang paling sesuai pada kebutuhan perkembangan bayi. Perkenalkan, saya Jenny Sri Marista dengan 3 digit NIM terakhir 066. Adapun rumusan masalah dari student project ini yaitu bagaimana implementasi, definisi, dan juga peran dari Universal Newborn Hearing Screening, dan juga adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui definisi, dampak, dan juga peran dari Universal Newborn Hearing Screening. Dengan 3 digit yang terakhir 070, manfaat ada 2. Manfaat bagi penulis dapat menambah wawasan UNHAS melalui proses pengumpulan data, analisis, dan sintesis informasi yang mendalam dan detail. Sedangkan untuk manfaat bagi pembaca dapat memperoleh wawasan baru mengenai UNHS, serta membuka ruang diskusi, pemikiran kritis, dan mengenai topik terkait. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Ayu Krisna Isyanamurti dengan 3 digit NIM terakhir 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Universal Newborn Hearing Screening atau yang disebut dengan UNHS. WHO menunjukkan terdapat 34 juta anak yang mengalami gangguan pendengaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan Universal Newborn Hearing Screening atau UNHS. UNHS sangat efektif dalam mencegah Permanent Childhood Hearing Loss atau yang disebut dengan PCHL. UNHS memungkinkan anak untuk mendapatkan alat bantu dengar sedini mungkin, sehingga akan berdampak positif pada perkembangan bahasa, kosakata, kualitas hidup anak, sosial, dan emosional anak. Perkenalkan, saya Nyoman Faira Geusasmi dengan 3 digit NIM terakhir 054. Otoakustik emission atau OA ini merupakan suatu pemeriksaan yang bersifat non-invasif, objektif, dan praktis yang digunakan sebagai pemeriksaan pendengaran pada bayi baru lahir. Nah, OA ini merupakan suara yang berasal dari koklea dan yang ditransmisikan ke telinga tengah menuju ke saluran telinga luar, dan suara ini pun dapat direkam. Sedangkan Automated Auditory Brainstem Response atau ABR merupakan suatu alat otomatis yang dapat digunakan dengan cepat dan tanpa memerlukan analisis dari potensi gelombang yang ditimbulkan. Nah, ABR merupakan gelombang yang memperlihatkan fungsi elektrofisiologis sebagai suatu respon terhadap suara yang terjadi dalam kurun waktu 10 detik setelah pemberian stimulus. Sekian dari saya, terima kasih. 3 digit NIM terakhir 076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab 2.3 yaitu teknologi dan alat UNHS. UNHS dilakukan pada semua bayi baru lahir hingga 2 hari atau sebelum mereka meninggalkan rumah sakit, dan hal ini memungkinkan deteksi gangguan pendengaran sejak lahir secara dini. Alasan mengapa UNHS dipilih antara lain karena biayanya, logistik, pertimbangan, infrastruktur, jumlah referensi yang ditargetkan, dan standar tindak lanjut screening. Adapun jenis emisi akustik yang dilakukan antara lain ada 4, yaitu emisi otoakustik tertunda, distortion product autoacoustic emissions, automatic
Automated Auditory Brainstem Response, dan terakhir kombinasi dari OAIS dan AABR. Terima kasih. 3 digit NIM terakhir 076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab 2.3 yaitu teknologi dan alat UNHS. UNHS dilakukan pada semua bayi baru lahir hingga 2 hari atau sebelum mereka meninggalkan rumah sakit, dan hal ini memungkinkan deteksi gangguan pendengaran sejak lahir secara dini. Alasan mengapa UNHS dipilih antara lain karena biayanya, logistik, pertimbangan, infrastruktur, jumlah. Baik, izin melanjutkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Maulana tahun 2020, itu menjelaskan tentang 2 teknik elektrofisiologi screening bayi berlahir. Di antaranya yaitu ada respon batang otak auditori otomatis atau AABR dan emisi otoakustik. Kedua teknik ini dapat digunakan pada bayi usia 3 bulan dan dapat mendeteksi gangguan pendengaran lebih dari 35 desibel. Baik, izin melanjutkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Maulana tahun 2020, itu menjelaskan tentang 2 teknik elektrofisiologi screening bayi berlahir. Di antaranya yaitu ada respon batang otak auditori otomatis atau AABR dan emisi otoakustik. Kedua teknik ini dapat digunakan pada bayi usia 3 bulan dan dapat mendeteksi gangguan pendengaran lebih dari 35 desibel. Baik, izin melanjutkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Maulana tahun 2020, itu menjelaskan tentang 2 teknik elektrofisiologi screening bayi berlahir. Di antaranya... Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Nimade Manika Sri Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 074. Berikutnya mengenai implementasi UNHS di berbagai negara. UNHS telah diadopsi oleh hampir setiap negara di dunia. Walaupun pelaksanaan program UNHS masih rendah di negara berkembang, program ini sudah sangat sering digunakan pada sebagian besar negara maju, termasuk Australia. Saat ini, sekitar 97% anak-anak di Australia mengikuti program UNHS. Sebagian besar anak dites sebelum meninggalkan fasilitas bersalin, namun beberapa anak dites di rawat jalan dan dipulangkan setelah lahir. Selanjutnya, Arab Saudi. Gangguan pendengaran diperkirakan terjadi pada 1,75% hingga 4,4% bayi yang lahir di Arab Saudi. Sejak UNHS digunakan pada tahun 2016, lebih dari 1 juta bayi telah menjalani tes di Arab Saudi. Keberhasilan Arab Saudi dalam melaksanakan program tersebut juga didukung adanya persiapan yang matang sebelum proyek dimulai dan kemajuan penggunaan teknologi. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Chandra Wilasita Subang Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 078. Di sini saya izin melanjutkan tentang implementasi UNHS di Malaysia dan Afrika Selatan. Di Malaysia mulai melaksanakan program UNHS pada tahun 2003 yang menggunakan OAE dan AABR sebagai metode screening. Hambatan dalam pelaksanaan UNHS antaranya adalah peralatan yang tidak memadai, kurangnya staf, kurangnya kesadaran akan pentingnya program UNHS di kalangan orang tua, staf rumah sakit, dan masyarakat umum. Di Afrika Selatan, hanya 27% rumah sakit umum yang melakukan pemeriksaan pendengaran bayi baru lahir. Program kerja UNHS yang tidak berkembang dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kapasitas dan permintaan karena kurangnya jumlah audiologi, tingginya tingkat positif palsu, dan tingkat markir yang sangat tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igede Arjuna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dan juga manfaat dari Universal Newborn Hearing Screening. UNHS adalah program penting untuk mendeteksi gangguan pendengaran dini pada bayi. UNHS telah diadopsi secara luas oleh negara-negara dan telah meningkatkan kemampuan dalam identifikasi dan intervensi dini pada gangguan pendengaran anak-anak. Sebelum program ini diterapkan, anak-anak dengan permanent childhood hearing loss atau PHCL memiliki perkembangan lebih rendah dalam bahasa, literasi, sosial emosional, dan bicara dibandingkan dengan teman-teman mereka yang memiliki pendengaran normal. UNHS juga berperan dalam peningkatan perkembangan saraf, termasuk bahasa reseptif dan bahasa ekspresif pada bayi. UNHS juga memiliki dampak dalam meningkatkan kecerdasan perkembangan sosial anak-anak dibandingkan dengan metode pemeriksaan lainnya seperti distraction screening. Perkenalkan, saya Komang Meta Widiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Adapun dampak positif UNS yaitu deteksi dan intervensi dini, sehingga menimbulkan efektivitas biaya serta peningkatan hasil. Sedangkan dampak negatifnya adalah positif dan negatif palsu, kendala sumber daya seperti tenaga kesehatan, serta angka gagal bayar yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 064. Di sini saya akan membacakan bagian kesimpulan.
Kesimpulannya, deteksi intervensi dini terhadap gangguan pendengaran pada bayi sangat penting untuk perkembangan bahasa dan interaksi sosial yang optimal di masa depan. Penerapan program UNHS dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengidentifikasi dan mengatasi gangguan pendengaran dengan segera, sehingga berdampak positif pada perkembangan bahasa, sosial, dan emosional pada anak-anak. Baik, sekian video presentasi dari SGDB 3 mengenai tugas Stajen Project. Kami memohon maaf jika ada salah kata, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.